Kejadian ini sering terjadi di sekitar kita, guys. Gue sengaja buat video ini biar kita semua selalu waspada. Welcome back to SDI City, bersama gue Johan. Kali ini gue mau bahas tentang salah satu personil band T-Pex yang menjadi korban penjamretan di wilayah Jakarta Utara. Nah guys, sebelum kita bahas cerita lengkapnya, yuk kita kenalan dulu sama band T-Pex. T-Pex ini terbentuk di tahun 1995 dan genre T-Pex ska ya guys. Musiknya asik banget loh buat goyang. Saat ini T-Pex punya 6 personil. Tresno vokal yang suaranya keren banget guys menurut gue. Terus punya 2 gitaris, Yos dan Billy, duet gitar yang mantap guys. Pas banget lah gaya mereka sama genrenya. Basis ada Miki, Ari Harjo drum. Menurut gue ngedrum di lagu T-Pex ini lumayan sulit ya guys, karena harus bener-bener rapi dan sabar biar selaras sama trombon yang dimainkan Anto, biar para penikmat lagu T-Pex goyangnya nggak patah-patah. Mungkin di Indonesia cuman T-Pex ya yang sukses dengan genre ska. Albumnya aja ada 7. Album pertama, Skafobia, yang dirilis November 1999. Setelah 4 tahun manggung sana-sini, akhirnya T-Pex punya album juga. Dan di album ini, T-Pex punya 10 lagu, dan lagu andalan Genit dan Angan. Yang pasti udah akrab banget lah lagu ini di telinga kita guys. Album kedua mereka, Tak Pernah Mengerti, yang dirilis 2001. Nah, di album inilah T-Pex langsung melejit guys. Tenarannya sampai ke seluruh penjuru Indonesia, lewat lagu andalannya, Sakit Hati, dan Salam Rindu. Pokoknya di tiap tongkrongan, pasti anak-anak muda pada nyanyiin lagu ini. Album ketiga, Super Surprise, berisi 10 lagu yang dirilis April 2003. Nah, di album ini, T-Pex meraih sebuah penghargaan guys, single platinum di Anugerah Musik Indonesia 2003 sebagai band ska dengan karya produksi terbaik dan terjual hingga 150.000 kopi. Album keempat, Diskografi Hitam Putih, yang dirilis September 2005. Ini keren banget guys. Pas rilis album ini, barengan sama ulang tahun T-Pex yang ke-10, dan di album ini berisi 10 lagu dengan lagu andalan Kamu Gak Sendirian dan Mawar Hitam. Album kelima, The Journey, yang dirilis Maret 2007. Album ini merupakan album the best-nya T-Pex ya guys, karena berisi lagu-lagu andalan dari album sebelumnya. Ada 10 lagu lama dan 3 lagu baru, Kamu Penipu, Karena Patah Hati, dan Dugem. Jadi total ada 13 lagu ya guys di album ini. Album ke-6, Festival Perasaan, yang dirilis Agustus 2009. Album ini berisi 10 lagu ya guys. Lagu andalannya ada Ciuman Pertama dan Saat-Saat Menyebalkan. Album ke-7, Seven, yang dirilis Juli 2012. Nah, di album ini T-Pex nyoba bereksperimen ya guys, nambahin unsur dangdut, rock, dan reggae gitulah. Yang pasti skanya T-Pex lebih rame guys. Di album ini berisi 10 lagu dengan lagu andalan boyband. Nah, setelah album ke-7, T-Pex belum ngeluarin album ke-8 guys sampai sekarang. Ya cuman beberapa single doang lah yang dirilis. Di tahun 2021 ada single Kisah Cinta Kamu dan Aku. Dan di tahun 2022 ini, kita tunggu aja ya guys, T-Pex ngeluarin album atau single. Nah, kita balik lagi ke topik utama kita ya guys. Berita ini sangat disayangkan banget ya. Salah satu gitaris T-Pex, Yos, yang pernah jadi korban penjamretan di wilayah Jakarta Utara. Jadi kronologinya gini guys. Pas Yos lagi nunggu ojek online ya, di bawah jembatan penyeberangan, Yos berdiri di pinggir jalan sambil mainin HP gitulah. Ya, namanya juga lagi main HP kan. Jadi kurang fokus lah sama sekitar, fokusnya cuma ke HP doang. Nah, tiba-tiba datanglah 2 orang boncengan naik motor, deketin Yos. Terus ya disamber lah HP-nya Yos gitu. Tapi ya untung aja cuma HP doang yang diambil, barang yang lain nggak. Kejadian ini sekitar awal 2020 lalu guys, dan akhirnya 3 bulan setelah kejadian barulah ketangkap pelakunya. Menurut berita yang gue denger ya, pelaku ternyata udah lama guys jadi target polisi ya, karena udah berulang kali mereka beraksi di wilayah itu. Dan akhirnya pelaku dikenai pasal 365 dan 480 KUHP, terancam hukuman 9 tahun penjara. Jadi guys, masyarakat sekitar bilang ya, di daerah itu emang sering terjadi, tapi ya bukan cuma di Jakarta doang sih guys, di sekitaran kita juga sering terjadi penjamretan gitulah. Jadi pesan gue guys, untuk teman-teman semua, kalian harus lebih waspada. Kalau lagi main HP ya jangan terlalu fokus banget gitulah. Lihat sekitaran juga. Kejahatan terjadi karena ada kesempatan guys. Oke guys, sampai sini dulu pembahasan singkat gua tentang kejadian yang dialami oleh Yos, gitaris dari band T-Pex. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua, agar kita semua selalu waspada.
Like jika kalian suka dengan video ini, tinggalkan komentar jika kalian mau request tentang apa yang mau kita bahas selanjutnya, dan jangan lupa di subscribe biar channel ini makin berkembang. Oke, sampai sini dulu video gue kali ini. Gue Joan, out.